Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di Maskapai Maskapai Astral. Semakin tinggi, Semakin menyerahkan. Kenalin, nama aku Cimon. halo, kenalin aku Luk. Kali ini kita bakal bahas soal indigo. Indigo bagi sebagian orang itu memang hal yang nggak umum, tapi bukan berarti hal yang diabaikan. Bagi sebagian orang malahan pengen banget punya kemampuan seperti itu. Tapi buat sebagian orang sebenarnya justru sebagai pengganggu atau malah beban. Karena bagi mereka punya tanggung jawab tertentu yang harus mereka capai di dalam hidup mereka karena mereka punya kemampuan yang seperti itu. Tapi kalau menurut kita mungkin beda lagi. Tanpa berlama-lama kita bahas ke video. Di video ini bakal ada dua pandangan. Pandangan pertama dari aku, pandangan kedua dari Luke. Mungkin kita bisa awali dengan pandangan dari Luke. Menurut Luke, kira-kira indigo itu kayak gimana sih? Dan apa aja yang kamu tahu soal indigo? Oke, kalau menurut aku sebenarnya pandangan secara umum ya, indigo itu merupakan sebuah hal anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang dirasa oleh manusia pada umumnya adalah kayak orang yang memiliki sebuah kelebihan atau beda dari orang kebanyakan umum, dan biasanya mereka memiliki sebuah tanda yang dimana satu sama lain ini bisa merasakan adanya hal yang spesial di orang tersebut. Kalau dari aku, pengertian indigo secara umum seperti itu, Kak Cima. Kalau kayak jenis-jenisnya apakah cuma satu atau sebenarnya ada banyak? Menurut kamu kayak gimana? Oke, jadi menurut aku sebenarnya anak indigo itu pengertiannya luas ya. Meskipun aku tahu di sini mungkin beberapa dari teman-teman yang menonton banyak yang berpikir bahwa indigo itu hanya membahas seputaran orang-orang yang bisa melihat makhluk astral atau mereka yang ya bisa melihat hal-hal kayak setan atau something yang seperti itulah. Padahal sebenarnya bukan hanya itu aja. Jadi orang indigo ini yang dari aku ketahui ya, lagi-lagi sebenarnya itu banyak banget bakat-bakat yang mereka miliki. Kenapa aku sebut ini bakat? Karena ini merupakan sesuatu yang lagi-lagi tidak dimiliki oleh seseorang ya. Dan mereka mengasah kemampuan ini, makanya mereka bisa tahu mereka punya keistimewaan ini. Jadi yang pertama itu yang aku ketahui adalah, jadi ada tipikal indigo yang dia itu bisa membangkitkan atau menghilangkan kemampuan orang lain. Jadi sebenarnya maksud aku di sini orang-orang yang memiliki kemampuan ini biasanya mereka itu lebih kayak menunjukkan ke senioritas. Jadi kenapa aku bilang seperti ini? Karena pada umumnya aku mengetahui orang yang memiliki kemampuan ini dia seperti guru gitu. Jadi kayak para guru besar gitulah. Kemudian yang kedua ini aku menaruh anak-anak indigo yang seperti pengertian umum orang tahunya, yang mereka bisa lihat astral gitu. Jadi mereka dikelompokkan kayak dalam satu jenis gitulah. Kayak mereka bisa lihat astral, terus mereka bisa berkomunikasi juga, bahkan mereka bisa kayak melewati lintas dimensi. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya dia kayak banyak jenis, tapi sebenarnya satu sama lain ini kayak berhubungan gitulah talentanya. Jadi mereka itu bisa kayak melihat, sebenarnya ini aku bilang masa depan juga enggak, tapi ya biar kalian lebih mengerti, aku katakan mereka sebagai orang yang dapat melihat masa depan. Baik itu merupakan dari vision mereka atau dari mimpi. Kemudian juga orang-orang yang seperti ini biasanya mereka itu bisa melihat orang atau menilai seseorang dari jarak jauh. Jadi mereka bisa membaca karakter seseorang tersebut, bahkan kayak tanpa mengenal lebih dalam lagi orang itu, mereka bisa tahu nih sifat dan watak orang seperti ini seperti apa. Kemudian mereka juga bisa membaca masa lalu. Jadi orang-orang ini kayak something, mungkin aku bisa kasih contoh, dia kayak misalnya nih aku pegang meja ini, kayak aku bisa tahu gitu, ini meja ini dulunya dibuat dari ini, terus yang pernah menggunakan meja ini siapa-siapa aja, mungkin sesuatu yang seperti itu. Kemudian yang keempat ini mereka yang memiliki kemampuan yang dapat menyembuhkan orang lain. Jadi kayak mereka itu misalnya contoh, ada seseorang yang
mempunyai luka batin gitu. Jadi melalui baik itu dari sentuhan atau perkataan mereka, orang-orang tersebut dapat disembuhkan oleh mereka secara langsung. Jadi tanpa adanya media kayak ya kalian tahu kayak kita sembayang gitu, enggak. Ini mereka kayak secara langsung bisa melalui perantaran mereka, mereka dapat menyembuhkan orang tersebut. Kemudian yang kelima ini dia merupakan indigo yang memiliki talenta yang cukup besar, yang dimana dia itu bisa menyerap energi sesama indigo lain, atau mereka itu kayak bisa menyerap energi alam, baik itu dari matahari, udara, dan lain sebagainya. Kira-kira indigo yang seperti ini, mereka itu memang ranahnya sudah main ke ranah yang cukup spiritualnya itu lebih tinggi. Jadi kayak misalnya teman-temannya indigo membutuhkan bantuan mereka, jadi si indigo ini bisa kayak in charge atau kasih energi gitulah sama temannya. Nah, indigo yang terakhir ini aku gabungkan mereka dalam beberapa jenis. Jadi ada mereka memiliki talenta bisa menggerakkan suatu benda, kemudian juga bisa mengatur suhu dalam suatu ruangan, kayak bisa mengendalikan panas, dingin, dan lain-lain sebagainya. Dan biasanya orang-orang ini dapat bermain di energi listrik gitu. Mungkin dari itu aja dari aku tentang kayak jenis-jenis atau kualifikasi anak-anak indigo lah, jenis-jenis indigo yang aku ketahui, Kak Ceman. Oke, kalau gitu gantian gitu ya. Oke. Kalau aku sebenarnya lebih ke lagi-lagi memang kemampuan, tapi kalau untuk secara umum aku taunya memang anak indigo, atau lebih tepatnya aku sukanya nyebutnya adalah teman-teman yang memang punya gift sih. Jadi orang yang gifted gitu, kemampuan lebih sama dengan halnya kita belajar sesuatu. Jadi memang orang-orang gifted ini lebih ke punya kemampuannya tidak biasanya ada di bumi ini yang kita tahu. Nah, kalau untuk memang kayak gimana contohnya, memang gak jauh beda sih dari yang kamu bilang. Cuma lebih ke review aja paling ya kalau yang aku tahu. Yang lihat apa ya, lihat Abyss gitu udah pasti. Iya. Itu udah pasti ada. Terus tahu karakter orang ya. Ada juga yang dia tipenya yang main energi. Itu kayaknya lebih ke yang terakhir yang kamu bilang. Iya. Nah, itu energi itu memang banyak, dan maksudnya banyak di sini. Aku merasa sih sepertinya kalau untuk istilahnya ya ditugaskan dari pencipta bahwasanya orang ini jadi ini kayak energi ini bakal lumayan perlu banyak, soalnya ini kan berhubungan dengan mungkin bumi juga, bahkan hal-hal termasuk dirinya sendiri mau ngapa-ngapain kan pasti perlu namanya energi gitu. Terus ada juga yang memang tipenya lebih kayak humanis, dalam artian kayak dia itu kalau misalnya contohnya ya, kadang ada orang kan kalau deket sama satu orang yang lain suka feeling bad gitu nggak sih, kayaknya ada, bukan mau berprasangka buruk, tapi memang dia tahu aja kayaknya orang ini ada something wrong gitu. Kalau Tadi itu didekat. aku udah bahas ya. Dan juga ada tipe orang yang dia istilahnya gimana ya, mungkin dia belajar satu hal itu udah cepet banget ngertinya, jadi kayak seakan-akan dia memang pronya kayak udah bertahun-tahun dia tahu itu, padahal dia baru coba belajar itu sekali, 2 kali gitu. Jadi menurutku ada banyak banget sih, bahkan aku yakin pasti di luar sana ada yang kita belum tahu, atau bahkan yang selama ini kita lihat di film itu kemungkinan besar ada gitu. Karena aku percaya satu logika yang menurut aku itu yang gak bisa lepas dari pikiranku adalah tidak mungkin orang tuh bisa tiba-tiba menggambarkan sesuatu tanpa mereka memang pernah melihat at least satu orang deh. Jadi kayak istilahnya satu orang pernah lihat satu wujud ini, pasti gosipnya tuh nyebar kan, otomatis kayak jadi banyak orang tahu, ataupun malah sama kayak dia pernah lihat gitu setidaknya sih. Jadi menurut aku semuanya itu pasti ada, nggak murni hanya imajinasi orang doang sih. Iya, dan misalnya contoh timbul pertanyaan, gimana sih Kak cara melihat atau ciri-ciri anak indigo seperti apa? Sebenarnya yang sejauh ini yang aku ketahui ya, biasanya kalau sesama anak indigo melihat indigo lainnya itu biasanya kalau dia dari bawaan, maksudnya ini ya dicatat garis besar bawaan dari lahir, dia tuh biasanya ini kan sebenarnya kita manusia punya aura. Jadi kayak
something aura yang kita miliki itu dia itu lebih bersinar di bagian kepala, dan biasanya orang yang memiliki kelebihan ini ya, which is the indigo, dia itu bagian kepalanya itu kayak ada aura yang betul-betul terang, dan kalau divisualisasikan dia itu kayak mahkota gitu. Jadi kalau dari aku mungkin ciri-cirinya seperti itu kalau dilihat dari anak indigo. Tapi kalau dilihat secara orang awam sebenarnya agak susah, maksudnya membedakan orang-orang yang seperti ini. Tapi mungkin dari kayak aktivitasnya atau kayak perilaku yang mungkin kalian bisa melihat dia punya kelebihan yang dimana kalian nggak punya, mungkin ya dia termasuk juga salah satu. Terus ya orang-orang yang seperti ini sebenarnya juga ada beberapa orang yang dikatakan indigo tetapi sebenarnya bukan. Dan kenapa aku mengatakan seperti ini? Sebenarnya indigo itu dalam tanda kurung yang sebenarnya yang kita bahas di sini adalah seseorang yang betul-betul alaminya adalah seseorang yang memiliki bakat istimewa ya, yang dikasih langsung sama Tuhan. Jadi orang yang pada dasarnya lahir dengan kondisi yang seperti itu langsung nampak gitu bedanya. Bukan kayak orang yang dimana dia kayak berlatih atau kayak menekuni suatu hal yang dimana dia tiba-tiba ketika tumbuh secara dewasa tiba-tiba mendapatkan itu sebenarnya udah beda cerita lagi sih. Karena beberapa orang juga mempunyai peluang untuk melakukan semua hal itu. Tapi kalau maksudnya yang aku sebutkan jenis-jenis itu tadi, itu sebenarnya agak susah dipelajari oleh orang-orang awam seperti kita. Karena tadi lagi-lagi aku bilang itu memang karunia dari lahir yang diberikan Tuhan sama dia. Dan biasanya anak-anak indigo yang kami bahas ini dia itu memiliki tujuan dalam hidupnya, makanya Tuhan memberikan dia sebuah kelebihan atau talenta ini supaya dia bisa membantu orang lain. Itu sih yang aku ketahui. Oke. Aku setuju banget juga sama hal itu, dan aku jadi teringat ini dari sekian yang aku pernah lihat, dan memang aku menyimpulkan juga bahwa sebenarnya kemampuan orang itu punya si gifted ini ada seperti probabilitas yang kita tahu hukum kerjanya di dunia ini ya. Jadi kalau kita mungkin bisa dibagi dari apakah dia dari lahir dia miliki atau sebenarnya dia miliki ketika dia sudah bertumbuh menjalani hidup itu. Jadi nggak dari lahir istilahnya. Tapi masing-masing pun bisa bercabang. Kalau dia dari lahir, ada juga yang memang dia polos, lurus ikuti tujuan apa yang Tuhan mau dia lakukan dengan kemampuan yang dikasih dari Tuhan sejak dia lahir. Tapi ada juga yang udah dikasih dari lahir tapi malahan ngelakuinnya buat hal-hal yang buruk. Ya, ada. Demikian juga yang satu lagi, yang tidak dari lahir yang dia miliki itu bisa jadi, walaupun mungkin kemungkinannya kecil, dia lakukan untuk hal-hal yang baik. Tapi yang paling pasaran menurut aku, yang mintanya dari mungkin perjanjian sama hal-hal negatif, dan akhirnya ya sudah pastilah dia lakukan untuk hal-hal yang buruk juga. Itu ya menurutku yang ujung terakhir dengan ujung pertama itu yang paling umum sih. Dan biasanya ini ada, ya mungkin kalian sebenarnya terpintas, tapi aku mau katakan kalau orang yang biasanya dipaksa gitu, dan orang-orang ini biasanya pengen mencolok gitu loh guys. Kenapa aku bilang? Karena banyak orang yang mengakui atau mengtitelkan dirinya sebagai indigo. Padahal sebenarnya menjadi seorang indigo itu nggak mudah loh guys. Berbagai depresi itu kalian alami karena kalian betul-betul merasakan bahwa kalian tuh kayak beda gitu dari teman-teman kalian. Dan secara naluri manusianya adalah seorang indigo itu tidak pernah mengakui kalau dia itu indigo. Tapi ya lagi-lagi ya aku bukan mau mengatakan hal seperti ini, tapi yang terjadi di lapangan kebanyakan seperti itu. Banyak orang mengaku kalau dia indigo padahal sebenarnya bukan. Mungkin dia bisa jadi indigo karena ya lagi-lagi transaksi, terus dia kayak karena ya transaksi ada tujuan ya, dia pengen diakui ya, jadi dia mengatakan aku ini indigo gitu. Tapi sejauh ini yang aku temui orang-orang indigo mah nggak pernah mengakui kalau dia indigo sih. Paling ketahuan dari tingkah lakunya aja, itu kita udah bisa baca kalau dia ada kelebihan. Karena menurut aku kenapa juga menyambung dari yang pengakuan yang dibahas Luke tadi, karena orang itu kalau semudah itu dia mau ngaku ya, setahu aku ini sedikit kita pindah ke dunia yang mungkin kayak black magic atau apa ya, pakai nama aja orang bisa ngapa-ngapain dia gitu. Iya, nama asli ya, nama. maksudnya. Jadi maksudnya ya selama dia memang kenalan sama orang, emang namanya juga itu, dan dia terang-terangan dan dia dengan bangganya dia bilang oh iya ya aku ada gitu. Kalau memang beneran ada,
ya itu gampang banget dia mau diapa-apain sama orang lain, terutama orang yang iri sama dia, itu udah pasti Iya. gitu. Dan itu lagi-lagi menurut aku ya, kalau dari 4 yang tadi aku bilang, kalau yang pertama paling awal dari lahir dan dia lurus itu ya, kayaknya dia udah pasti nggak akan mau bilang kalau untuk yang itu. Dan dia juga takut kan nanti, karena dia tahu dia punya tanggung jawab, dia punya tugas, nanti karena ada yang tahu jadinya ngacak-ngacakin nggak sih gitu. Kecuali mungkin memang dia nggak sengaja, atau dia memang kebetulan punya kemampuan, dia tahu oh orang ini sama nih kayak aku, mungkin dia baru mau kasih tahu, itu pun mungkin dia rasa oh kayaknya bisa kerja sama jadinya gitu, itu masih oke. Tapi kalau yang terakhir, kayaknya ya, kalau aku salah kayak kalian komen lah. Tapi kalau yang terakhir kayaknya sih bakal sering expose sih, karena mereka juga emang nyarinya pada saat mereka hidup kan, dan tujuannya buat hal buruk gitu. Mungkin hal buruknya yang dia nggak expose itulah kemungkinan bisa jadi yang kita lihat kayak yang ketiga. Tapi mungkin aja yang ketiga ini memang yang murni seperti itu harusnya ada ya, bisa jadi mungkin dia udah keburu minta, terus akhirnya dia nyesel tobat, terus ada jalan mungkin Tuhan kasih dia untuk supaya ya udah deh lu diampuni bla bla bla, tapi ternyata kemampuannya emang nggak perlu dicabut karena dia bisa kontrol, ya who knows gitu. Tapi menurutku kemungkinan besar, tidak ngejudge orang ya, lagian kita nggak ada bahas siapa-siapa juga, tapi menurut aku yang paling kayak woi aku indigo gitu, kayaknya yang ketiga atau empat sih menurutku. Karena dari lahir aku rasa nggak mungkin, karena aku juga punya temen yang dari lahir tapi ya itu nggak setelah merta dia mau bilang, karena nah ya bayangin aja misalnya kita punya masalah, jadi minta tolong sama dia, sedangkan bukan dari kita aja, dia sehari-hari aja itu udah banyak yang Iya ganggu betul. gitu. Dan menjadi seorang indigo bukan suatu hal yang mudah. Mereka banyak mengalami depresi, guys. Dan juga kayak misalnya contoh buat kalian yang punya teman-teman indigo, itu sebenarnya peluang kalian bisa kecipratan ada loh. Tapi kayak misalnya contoh kalian kayak udah dekat banget nih sama orang nih, terus dia kayak udah bisa mengendalikan atau kayak ibaratnya yang menjinakkan talenta dia gitu, kayak udah mulai melatih caranya seperti ini, ya otomatis mungkin kalian kalau mau belajar sama dia, ya pasti energi positif itu bakalan kecipratan juga sama kalian, karena ini memang kejadian nyata, memang ada orang yang seperti itu, yang dimana mungkin dia sebenarnya sensitif, tapi ya karena nggak tahu kalau dia sensitif, tapi karena tiba-tiba nih ketemu sama relasi orang-orang yang punya talenta atau indigo ini, ya dia bisa saja nanti tiba-tiba kemampuannya itu terbuka gitulah. Terus kayak misalnya juga sesama anak indigo, setahu aku memang ada beberapa yang kayak aura mereka tuh bertabrakan. Jadi kayak misalnya mereka bertemu satu sama lain tuh kayak nggak cocok gitu loh. Jadi kayak mereka bisa tahu nih kemampuan mereka ini nggak bisa kayak dipadukan gitu. Ya sih ya, sama lah kayak misalnya aku bisa ngedit video misalnya, tapi kamu Iya. jagonya mungkin nulis. Ya tergantung, kalau misalnya oh ada nih kebetulan salah satu dari kita jago ngomong di depan kamera, mungkin bisa nyambung. Tapi kalau kamu maunya nulis doang, ya aku ngedit video, apa hubungannya kan gitu ya. Ngerti? Ya harusnya kalian bisa lah ya ngerti dari perumpamaan yang aku bilang. Kira-kira kayak gitu lah. Kayaknya dari aku itu aja sih. Sama aku juga gitu aja. Kalau kalian punya ide-ide atau bahkan hal-hal yang mungkin kalian rasa masih nggak benar nih, kayaknya yang kakak-kakak bilang semuanya, ya udah kalian tulis aja di bawah, karena kalian sangat-sangat mendukung kami juga Iya. untuk membahas hal lain, dan kami juga masih perlu belajar lebih banyak gitu Iya, loh. kita perlu research lebih Iya. dalam lagi, guys. Jadi kalian please komen aja, kasih tahu kami apapun itu berhubungan dengan ini atau kedepannya video lain. Dan kalau memang kalian suka juga, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian. Apalagi mungkin ada teman-teman yang emang ya indigo, teman kalian yang kalian tahu. Di situ kalian mungkin bisa lebih ngerti, dan mungkin kalian bisa kasih tahu kami apa yang kurang masih berkenan dari apa yang kami bilang. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan semua video-video yang bakal kami upload ke depannya. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye, guys.